Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Mami Jello. Nah, oke teman-teman, itu tuh kegiatan saya ya, sambungan video saya yang kemarin tuh yang part 1 dan ini part 2-nya ya teman-teman. Dan ini lanjutannya seperti itu ya teman-teman. Saya memang sengaja nggak jadiin satu karena kan kepanjangan ya teman-teman, makanya saya bagi dua aja gitu loh teman-teman. Nanti kalau kepanjangan teman-teman pada bosan nonton, makanya saya jadiin dua seperti itu. Dan itu tuh masih edisi hari ulang tahun anak saya teman-teman, di tanggal 15 Mei 2022, dan anak saya itu genap usia yang kedua tahun. Lahirnya tanggal 15 bulan 5 2020 seperti itu ya teman-teman. Jadi itu tuh kegiatan saya lanjutin dengan merapikan kamar anak saya teman-teman, kamar Spiderman seperti yang teman-teman sudah lihat di video-video saya yang kemarin-kemarin itu gitu. Dan itu tuh lanjut saya rapikan si bantalnya ya teman-teman, karena saya juga udah rapikan si spraynya itu. Dan ya, saya mau lanjut cerita sedikit ya teman-teman mengenai ulang tahun anak saya. Memang kemarin saya pernah cerita di video yang part 1 itu kalau kami tuh nggak merayakan ulang tahun anak kami yang kedua gitu. Jadi kami hanya doa bersama, saya, pak suami dan anak-anak, terus beliin kado buat anak. Itu saja teman-teman. Dan pak suami juga sebelum harinya tuh udah beliin kado juga buat anak kami. Terus saya juga udah beliin anting gitu ya teman-teman. Sebenarnya anakku tuh masih punya anting yang tusuk ya teman-teman, tapi saya beliin yang bukan tusuk gitu. Memang sengaja saya beliin lagi, anggap aja itu kayak menabung gitu teman-teman. Makanya sekarang setiap kali anak ulang tahun saya lebih suka kayak beliin yang bisa ditabung untuk kedepannya. Terus anak saya yang cowok yang pertama itu si Jello, dia juga kalau ulang tahun itu nggak suka ngerayain gitu ya teman-teman. Dia lebih memilih untuk beli kado dan dibeliin kue ulang tahun seperti itu teman-teman. Jadi saya tanya dulu, tapi karena si adek belum ngerti, jadi saya beliin anting emas tuh. Terus pak suami beliin mainan, dan kakaknya itu beliin tas yang mini itu loh teman-teman, yang pinky. Pokoknya super bagus gitu loh teman-teman. Sebenarnya bahagia itu sederhana aja teman-teman. Kita mensyukuri apapun yang kita punya, mensyukuri apapun yang kita miliki. Dan yang paling terpenting itu adalah sehat ya teman-teman. Karena kekayaan terbesar di dunia ini adalah sehat gitu teman-teman. Dan saya terlalu panjang lebar ngomongnya. Tadi tuh saya udah beberes kamar ya teman-teman. Seperti biasa ya, kalau kamar udah beres, lanjut di luar saya sapu-sapu. Dan satu hal yang saya lakukan pertama adalah membereskan dapur dulu. Kalau dapur udah beres itu udah aman dan tenang hati saya teman-teman. Terus kalau dapur udah beres, saya lanjut ke kamar untuk beberes kamar 1 dan 2. Dan setelah kamar udah beres, baru deh saya bersihin kamar mandi. Saya cuci kamar mandi, sikat kamar mandi gitu ya teman-teman. Bukan cuci, sikat kamar mandi, bersihin segala macam, terus rapikan semua yang ada di kamar mandi. Dan setelah itu baru saya ke ruang tamu dan lanjut ke halaman rumah. Seperti itu ya teman-teman yang saya kerjakan setiap harinya. Dan itu tuh ya teman-teman, anak aku tuh mau mandi, dan lanjut saya bukain baju mereka. Dan setelah itu saya mandikan, dan itu udah selesai mandi seperti itu ya teman-teman. Dan lanjut saya gosokin minyak telon. Setiap habis mandi itu harus saya gosokin minyak telon gitu loh teman-teman. Terus anak saya itu suka banget ditarik-tarik kakinya gitu ya teman-teman, kayak dipijit-pijit gitu, pijit tipis-tipis gitu ya teman-teman. Dia tuh senang banget gitu ya, mungkin kayak pegal-pegal gitu badannya loh teman-teman. Tapi kalau dipijit itu teriaknya tuh, nangisnya tuh minta ampun banget teman-teman.
Makanya saya tiap kali habis mandi saya olesin minyak telon. Setelah itu saya pijit-pijit tipis-tipis kecil-kecilan gitu ya teman-teman, biar dia tuh badannya nggak terlalu pegal-pegal banget seperti itu ya teman-teman. Dan si kakak juga rutin setiap habis mandi saya harus olesin minyak telon juga gitu teman-teman. Dan tumben si kakak itu mau disorot kamera ya teman-teman, di yang pas paginya itu dia tuh nggak mau disorot kamera, dia tuh memilih untuk di kamar sebelah dan pakai baju. Dan itu tuh si Ade udah selesai pakai baju dan udah cantik gitu ya teman-teman. Pokoknya dia tuh lucu banget gitu loh teman-teman, lucu-lucu tapi suka banget kayak berantakin rumah gitu ya. Tapi nggak permasalahkan anak-anak tuh berantakin rumah ya teman-teman. Memang ada saatnya mereka berantakin rumah dan ada saatnya juga nggak berantakin gitu ya teman-teman. Jadi walaupun setiap hari berantakin rumah, tapi ya memang begitulah anak-anak gitu ya. Ada saatnya juga mereka langsung rapikan, ada saatnya juga langsung pergi keluar dan langsung main seperti itu ya teman-teman. Tapi saya menikmati aja setiap momen-momen yang ada gitu ya. Kayak selalu rutin setiap hari beresin mainan, beresin kamar gitu-gitu, momen bersama mereka saya itu sangat menikmati gitu ya teman-teman. Karena sebentar lagi ketika mereka udah besar nggak bisa lagi menikmati masa-masa mereka masih kecil berantakin mainan-mainan gitu ya teman-teman. Kalau mereka udah besar kan nggak mungkin lagi seperti itu kan, berantakin si mainan-mainan gitu loh teman-teman. Jadi ya saya menikmati aja sebagai seorang ibu dan sebagai orang istri seperti itu ya teman-teman. Dan oke, lanjut lagi, saya tuh udah sapu-sapu tadi, anak-anak juga udah pada mandi dan udah pada makan gitu ya teman-teman. Terus anak-anak tuh pada main di depan rumah, jadi saya kesempatan buat pel rumahnya gitu teman-teman. Karena kan kalau mereka ada di situ kan nanti bakalan licin, mereka bakalan bikin kotor lagi. Jadi mereka tuh lagi pada main di depan rumah. Terus nanti mungkin saya akan temanin mereka main gitu ya, sambilan nunggu si lantainya kering baru deh nanti masuk gitu teman-teman. Jadi seperti itulah kegiatan saya teman-teman, mengerjakan pekerjaan rumah sambil kawal anak-anak seperti itu. Dan itu tuh saya memang sengaja biarin dulu sampahnya tadi pas selesai nyapu, biar nanti pas habis pelnya baru deh saya bersihkan gitu ya teman-teman. Jadi di dalam rumahnya yang bekas saya pel itu udah kering, jadi sambilan menunggu kering gitu maksudnya, saya sapu-sapu dulu si halaman rumahnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu tuh jangan fokus dengan kabel yang ada di sana itu ya, itu tuh bekas untuk hidroponik saya teman-teman. Nanti tuh saya akan tanam-tanam di sana dan saya akan rapikan seperti itu teman-teman. Dan itu tuh saya ambil plastik sampah buat rapikan sampahnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.